Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigpol Satria petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadi Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini yang dimana mulai masukinya jam pulang perkantoran nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan cukup ramai dan juga cenderung padat di sana. Sama halnya untuk kendaraan di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang maupun sebaliknya pun juga masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang nampak cukup normal pada sore hari ini. Namun berbeda halnya untuk kendaraan di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam keadaan cukup ramai, terdapat hambatan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara untuk di jalur flyovernya nampak relatif normal pada sore hari ini. Namun tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat sesekali truk muatan barang melintasi persimpangan tersebut. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun Cikampek dalam keadaan kondusif lancar, sedangkan dari arah Karawang atau Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan relatif normal. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara mengingat cukup ramainya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi persimpangan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta tidak berusaha untuk melawan arus karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun Ciawi cukup ramai pada sore hari ini dan juga mengalami ketersendatan sesekali dikarenakan ramainya aktivitas warga sekitar. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke arah Puncak dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali angkutan umum yang berhenti di sisi jalan dan juga para penyeberang jalan agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di sekitar kawasan tersebut. Ya baik pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga tetap waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, terutama bagi Anda para pengendara sepeda motor terkait curah hujan yang cukup tinggi di kawasan Jabodetabek di saat hujan turun agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, sebagai upaya penanganan dan pemulihan kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, Polri menyerahkan lebih dari 4 ton bantuan kemanusiaan yang dipusatkan di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada 16 September 2025. Penyerahan bantuan ini diserahkan secara simbolis dari Kakorbin Mas Bahar Polri kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur.
Paket yang diberikan diantaranya 100 paket kasur, 150 paket selimut, 5 genset, serta 50 lampu solar, dan lebih dari 1000 paket makanan siap saji, dengan berat keseluruhan lebih dari 4 ton. Bantuan dibawa melalui jalur udara dengan pesawat Polri CN295 nomor registrasi P4501 menempuh penerbangan dari Mako Ditpol Udara Bahar Polri dan melanjutkan dengan perjalanan darat menuju Kecamatan Mauponggo. Saat tiba di Mauponggo, Kapolda Nusa Tenggara Timur beserta pejabat utama Polda NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang antusias menyambut kebaikan dan kepedulian Polri. Untuk sementara, artinya kami dapat bantuan dari segala pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Artinya kami dari korban bencana seluruhnya menyampaikan banyak terima kasih. Dan itu pun kami juga sebagai korban bencana masih ada perasaan takut karena memang di lokasi kami ini masih dalam keadaan belum nyaman. Pada posisi sekarang ini kami semua pada posisi masih mengungsi di keluarga-keluarga. Untuk itu kami dari keluarga bencana menyampaikan banyak terima kasih atas keluarga Polri semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dimanapun itu sesuai dengan bantuan yang diberikan dengan ikhlas. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Mungkin hanya itu saja sekedar penyampaian dari kami atas nama keluarga besar bencana. Terima kasih. Dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Polri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana untuk sementara waktu. Sekaligus diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan moral untuk para warga yang terdampak bencana agar dapat kembali pulih dan menjalani aktivitas sehari-hari. Dari Nusa Tenggara Timur, Atianuma, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Polri melalui Slok Polri menggelar kegiatan pangan murah bersinergi bersama Perum Bulog sebagai bagian dari program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Polri melalui Slok Polri menggelar kegiatan gerakan pangan murah bersinergi bersama Perum Bulog sebagai bagian dari program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan menghadirkan beras kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp55.000, beras kemasan 10 kg dijual dengan harga Rp110.000, hingga paket lengkap beras, minyak goreng, dan gula dijual dengan harga Rp140.000. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnuandiko, beserta dengan jajaran. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnuandiko mengatakan, gerakan pangan murah merupakan program pemerintah sebagai bentuk nyata untuk memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Hari ini sama-sama tadi kita lihat ada beberapa gelaran terkait dengan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini merupakan program pemerintah di mana wujud nyata pemerintah untuk memberikan rasa manfaat kepada seluruh masyarakat. Polri turut serta. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga secara simultan dan tentunya tidak pada hari ini saja tetap akan melakukan gelaran-gelaran untuk gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah berlangsung serentak di 2 lokasi, yaitu Slok Polri dan Polres Jakarta Timur. Hal ini dilakukan guna memudahkan pendistribusian dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian setelah membeli kupon dengan ketentuan yang sudah ada, masyarakat menuju tenda tunggu yang sudah disiapkan. Kemudian secara bergiliran sesuai urutan kedatangan menukar pada tenan-tenan tenda-tenda yang telah tersedia di Slok Polri ini maupun di Polres Jakarta Timur.
dan kemudian bisa menukar kupon dengan sembako, dan silakan disediakan pintu keluar akses dari tenda-tenda ini sehingga tidak terjadi. Tadi kami sampaikan, Polri tidak akan membiarkan adanya antrian ya. Karena ini semua akan dilakukan secara periodik, rutin, ya, simultan. Ini baru di 50 ton, nanti ke depannya akan ditingkatkan dari 15 sampai dengan 25 ton berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh asisten logistik Kapolri saat ini. Untuk kedepannya tentu ini menjadi program mendukung pemerintah dan kemudian juga menjadi sarana komunikasi antara Polri dan khususnya masyarakat penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, personel Polri termasuk Korps Brimob turut memberikan pelayanan humanis dengan membantu membawakan paket sembako hingga pintu keluar bagi warga. Momentum ini menunjukkan kedekatan masyarakat dengan anggota polisi. Selanjutnya, agar program Gerakan Pangan Murah ini dapat berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas dan merata, dicanangkan layanan drive-thru yang dapat dimanfaatkan dan juga membantu penghasilan pengemudi ojek online dan mitra transportasi lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.